Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang, dan hari ini tanggal 30 Juni tahun 2024 kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Kemerdekaan Sejati dalam Kristus. Yang akan kita ambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau mati di kayu salib bagi kami, bangkit kembali dalam segala kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah atas kebaikan-Mu, tuntun kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang pertama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima, ayat yang pertama. Saya bacakan untuk kita sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, artinya setelah merdeka, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya bacakan sebagai comparisonnya dari New King James Version. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. Saya suka di sini ada perkataan do not be entangled again. Ada perkataan again ya. Artinya merupakan sebuah pilihan bagi kita untuk tidak kembali terikat kepada kuk perhambaan dosa setelah kita dibebaskan oleh Kristus. Nah, sebentar lagi tanggal 4 Juli, 4 hari dari sekarang, kita akan merayakan hari Independence Day di negara Amerika Serikat. Nah, saya awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Pada tahun 1776, ada 13 koloni Inggris di Amerika Utara mengajukan keberatan atas pembatasan yang ditetapkan oleh Raja Inggris pada waktu itu. Sehingga mereka pun melakukan perlawanan hingga lahirlah sebuah republik yang benar-benar baru. Nah, negara yang baru lahir ini kemudian segera menandatangani dokumen yang sekarang dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan. Itu tanggal 4 Juli tahun 1776 dan ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 1776 kalau kita melihat sejarahnya. Nah, hampir 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus juga memproklamirkan deklarasi kemerdekaan orang percaya pada saat dia berteriak di atas kayu salib. Sudah selesai. Tetelestai. The price has been paid in full. That's it. Semua umat manusia berada di bawah kuasa dosa dan maut. Namun Kristus yang tak berdosa menggantikan tempat kita di Kalvari dan mati bagi dosa-dosa kita. Setelah memenuhi standar kebenaran Allah, kini Yesus memberikan kemerdekaan abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Paulus menulis kepada jemaat Galatia pada yang seperti yang tercatat dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita. Terkutuklah dia yang mati di kayu salib, itu perkataannya. Nah, Roma 8 menjanjikan kepada kita, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan dari hukum maut. Galatia 3:3 bahkan mengatakan, kamu telah memulai dalam roh yang memberi kemerdekaan. Masakah engkau begitu bodohnya ingin mengakhirinya di dalam daging? Itu tantangan bagi kita orang Kristen.
Galatia 5 yang pertama mendorong kita untuk berdiri teguh dalam kemerdekaan karena Kristus telah memerdekakan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang saya nikmati sebagai seorang warga negara Amerika Serikat. Namun lebih dari semua itu, orang-orang percaya di seluruh dunia dapat memuji Dia karena kemerdekaan yang ditemukan di dalam Kristus Yesus itu jauh lebih berarti. Karena kemerdekaan yang dijanjikan oleh Kristus itu, sekali merdeka tetap merdeka ini, akan membawa kita kepada kehidupan kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah, kemerdekaan sejati itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kemerdekaan atas dosa, dan ini adalah kemerdekaan kita yang terbesar karena apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita sekalian yang percaya kepadanya di kayu salib. Sebentar lagi pada tanggal 4 Juli kita akan merayakan hari kemerdekaan negara Amerika Serikat ini yang dideklarasikan pada tanggal 4 Juli tahun 1776 dan ditandatangani yang seperti yang saya katakan tadi pada tanggal 2 Agustus tahun 1776. Setiap orang yang lahir harus mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan yang dijamin oleh undang-undang di belahan bumi manapun mereka berada. Seharusnya seperti itu. Saya katakan seharusnya, tapi tidak. Nah, kemerdekaan atau kebebasan untuk berpendapat, kebebasan, kemerdekaan untuk bersuara, mengemukakan opini, kebebasan atau kemerdekaan untuk mencicipi pendidikan melalui sekolah, termasuk kebebasan untuk hidup layak, termasuk jaminan untuk mendapatkan layanan kesehatan di dalam pengertian ini. Setiap warga negara di belahan bumi manapun harus mendapatkan ini. Nah, sebagai orang Kristen, kemerdekaan kita yang terbesar adalah kemerdekaan dari dosa karena apa yang Yesus telah lakukan bagi kita sekalian yang percaya kepadanya di kayu salib. Yesus di atas kayu salib membayar upah dosa kita dengan mati bagi kita di kayu salib sehingga kita dibebaskan dari hukuman kekal di neraka. Saat ia berkata, tetelestai, it is finished, paid in full, sudah dibayar dengan lunas. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab saat ini adalah bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus ini? Bagaimana caranya? Kalau di Indonesia kita dibebaskan dari penjajahan Belanda selama 350 tahun dan penjajahan Jepang 3,5 tahun. Penjajahan itu bertentangan sebetulnya dengan konteks Alkitab. Karena Alkitab hanya memberikan domini kepada manusia atas seluruh keadaan alam ini terhadap binatang-binatang yang merayap, binatang melata, burung di udara, air, binatang-binatang berada di dalam air, dan sebagainya. Tapi Alkitab tidak pernah memberikan domini kepada manusia untuk menjajah manusia. Enggak pernah. Karena itu penjajahan ini bertentangan dengan konteks atau konsep daripada Alkitab itu. Semua orang mencari kemerdekaan atau kebebasan mutlak tanpa hambatan. Khususnya di negara-negara barat, kemerdekaan adalah nilai tertinggi dan kemerdekaan ini diingini oleh semua orang yang tertindas atau paling tidak menganggap diri mereka tertindas. Namun kemerdekaan di dalam Kristus tidak sama dengan kebebasan politik atau ekonomi. Nggak sama. Faktanya, beberapa orang yang paling tertindas dalam sejarah telah memiliki kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Alkitab memberitahu kita bahwa secara rohani tidak ada seorang pun yang bebas. Ya, sebenarnya nggak ada. Akan kita segera lihat nih sebentar ya. Dalam Roma pasal yang ke-6, Paulus menjelaskan bahwa kita semua adalah budak. Budak, doulos kata Hebrews-nya sebetulnya. Tapi sayangnya terjemahan secara salah. Kita tidak, kita bisa menjadi budak dosa atau kita juga bisa menjadi budak kebenaran berdasarkan pilihan kita sendiri. Mereka yang menjadi budak dosa tidak dapat membebaskan
diri dari dosa. Namun begitu kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa melalui karya salib Kristus, kita menjadi budak yang berbeda, yaitu budak kebenaran. Dan sebagai budak kebenaran, kita menemukan kedamaian penuh dan kebebasan sejati. Menjadi budak dosa atau budak kebenaran adalah sebuah pilihan yang kita ambil pada saat kita masih hidup dan memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Pada saat kita menghembuskan nafas terakhir kita, apapun pilihan yang kita ambil saat kita masih bernapas di dunia ini berlaku dan itu mengikat sifatnya dan tidak pernah dapat diubah lagi. Nah, meskipun tampak seperti sebuah kontradiksi, satu-satunya kebebasan sejati di dalam Kristus diberikan kepada mereka yang menjadi hamba-hambanya. Perbudakan berarti degradasi, kesulitan, dan ketidaksetaraan. Namun paradigma Alkitabiah adalah kebebasan sejati dari hamba Kristus yang mengalami sukacita dan kedamaian. Produk dari satu-satunya kebebasan sejati yang pernah kita kenal dalam hidup ini. Ada 124 kali kata doulos, D-O-U-L-O-S, doulos, muncul dalam perjanjian baru. 124 kali, banyak. Yang berarti seseorang yang menjadi milik orang lain atau budak yang tidak mempunyai hak kepemilikan atas dirinya sendiri. Sayangnya, sebagian besar versi Alkitab modern, termasuk versi King James Version ini, paling sering menerjemahkan doulos sebagai hamba atau hamba yang terikat. Tetapi seorang hamba adalah seorang yang bekerja untuk mendapatkan upah dan yang karena pekerjaannya berutang sesuatu kepada Tuhan. Nah, sebaliknya, orang Kristen tidak mempunyai apapun untuk dapat dipersembahkan kepada Tuhan sebagai imbalan atas pengampunannya. Nggak ada. Dan ia sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan yang telah menebusnya dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Tetelestai. It is finished. Paid in full. So Christ paid the price in full. Yesus membayar harga yang secara lunas dibayarnya dengan darahnya. Karena itu kita ditebus dan menjadi milik Kristus. Nggak ada hak kita sama sekali. Kita dibeli. Umat Kristen dibeli oleh darah Yesus Kristus itu dan menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan yang membeli kita, menebus kita itu menjadi juru selamat kita. Karena dia yang menyelamatkan kita melalui darah. Kita tidak dipekerjakan olehnya seperti para hamba. Kita adalah miliknya. Roma 8 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Jadi budak adalah satu-satunya terjemahan yang tepat untuk kata doulos. Kata doulos tidak dapat diterjemahkan sebagai hamba. Hanya dapat diterjemahkan dengan perkataan budak. Titik. Bukan yang tertindas. Hamba Kristus benar-benar bebas dan merdeka. Sekalipun kita menjadi budak kebenaran yang ditebus dibayar oleh Tuhan Yesus. Kita memiliki kebebasan yang luar biasa. Kita telah dibebaskan dari dosa oleh anak Allah, Yesus Kristus yang berkata, Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu, maksudnya Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Dari kuasa dosa. Merdeka dari apa? Merdeka dari hukuman kekal di api neraka. Bebas total. Sekarang orang Kristen dapat benar-benar berkata, bersama dengan Rasul Paulus, dalam Roma 8 ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan dari hukum maut. Roh yang memberi kehidupan. Di mana ada roh, di sana ada kemerdekaan.
Daging membawa kepada kematian. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Banyak orang secara membabi buta menghafalkan Yohanes 8 ayat 32 ini tanpa mengerti maknanya. Saya ulang ya. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang bertanya, saya sudah tahu kebenaran, kenapa saya nggak merdeka? Karena perkataan mengetahui kebenaran atau mengenal kebenaran, to know the truth. Perkataan to know di sana berarti berintimasi. Artinya secara benar melakukan, berintimasi dengan kebenaran itu artinya melakukan kebenaran itu. Jadi kebenaran yang memerdekakan kita adalah kebenaran yang kita aplikasikan, bukan hanya sekedar kebenaran yang kita hafalkan. Bayangkan Anda dapat membaca, tapi Anda tidak pernah mempraktekkan kemampuan Anda membaca. Bedanya apa dengan orang yang illiterate? Sama aja. Anda menghafalkan kebenaran, tapi tidak pernah melakukannya. Bedanya apa dengan orang yang tidak mengetahui? Sama aja, tidak merdeka. Nah, paradoksnya, melalui ikatan kita dengan Kristus, kita juga menjadi putra dan ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris Allah yang maha tinggi. Galatia 4 ayat 1-7. Sebagai ahli waris, kita mengambil bagian dalam warisan itu. Dalam bentuk apa? Kehidupan kekal. Yang dianugerahkan Allah kepada semua anak-anaknya. Ini adalah sebuah hak istimewa yang melampaui harta duniawi apapun yang dapat kita warisi. Sementara mereka yang terikat pada dosa hanya mewarisi kematian rohani dan kekekalan di neraka. Kalau begitu, mengapa banyak orang Kristen hidup seolah-olah mereka masih dalam status perbudakan? Kenapa? Salah satu alasannya adalah kita sering memberontak terhadap Tuhan, melawan Tuhan, menolak untuk menaati Dia, ya, dan tetap berpegang pada kehidupan lama kita. Kita berpegang pada dosa-dosa yang pernah mengikat kita pada saat setan sebagai Tuhan kita. Karena sifat baru kita masih melekat dalam sifat kedagingan yang lama, kita masih tertarik pada dosa. Paulus memerintahkan jemaat di Efesus untuk menanggalkan manusia lama, artinya secara aktif, dengan segala tipu daya dan keburukannya, dan mengenakan manusia baru dengan segala kebenarannya. Dulu saya pernah berkata, dalam kitab Exodus, saat Musa membimbing orang-orang Israel yang mengalami perbudakan di bawah pemerintahan para Firaun, setelah mereka memasuki tanah perjanjian, meninggalkan Mesir aja. Saat mereka meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian, sebetulnya mereka telah merdeka karena mereka tidak berada di Mesir lagi. Mereka tidak mengalami perbudakan lagi. Mereka tidak mengalami penganiayaan lagi. Mereka tidak mengalami penindasan lagi. Membawa orang Israel sebanyak 3 juta ini keluar dari Mesir bukan hal yang susah bagi Tuhan, mudah. Yang susah itu adalah bahwa Tuhan tidak berdaya mengontrol pikiran manusia untuk membawa Mesir di dalam alam pikiran mereka. Itu adalah free will, kebebasan berkehendak yang diberikan Allah. Orang Israel ini, sekalipun telah bebas dari perbudakan, bermental budak, tetap ada di dalam kehidupan mereka. Mental budak ini tetap ada. Karena mereka terus terikat. Mereka pikirkan terus tentang Mesir. Padahal mereka yang mengeluh tentang perbudakan. Enak ya kalau waktu kita di Mesir ada daging, ada bawang bombay, ada ini dan itu. Pikirannya semua tentang itu. Dia marahnya Musa. Musa, apa kurang kuburannya di Mesir? Maka kamu mau menanamkan kami di sini. Pastor Musa, Pastor Musa. Sound familiar? Kalau sesuatu yang tidak enak, yang dimakinya pendeta, pemimpin, karena tidak sesuai dengan pikiran mereka. Sampai hari ini masih ada. Musa berlaku keras di dalam hal ini, menunjukkan bahwa yang indah itu menunggu kita. Nah, orang ini nggak mau.
Itu pilihan mereka di dalam hal ini. Perhatikanlah bahwa yang tidak terlihat itu jauh lebih baik. Tanah perjanjian itu belum terlihat, tapi itu jauh lebih baik daripada yang terlihat Mesir di bawah pemerintahan Firaun yang memperbudak ini. Masa ya setelah kita dibebaskan daripada budak, kita memilih kembali untuk pergi ke Mesir. Mesir itu lambang dunia. Masa iya setelah kita dibebaskan daripada pengaruh dunia, kita mau bersekutu kembali dengan dunia. Dan kemudian kita memberikan alasan-alasan, memberikan cerita-cerita, memutarbalikkan fakta, bermain victim untuk menghina Pastor Musa ini. Agar ada orang-orang yang setuju dengan kita. Diputarbalikkan, dipelintirkan. Nah, kalau orang tidak mengerti seluruh fakta ini dengan benar, mereka akan tertarik dengan cerita gombal ini dan setuju dan memberikan harapan kepada orang ini yang salah totaben. Kebenaran adalah kebenaran yang tidak dapat dipelintir. Kita harus mengerti tentang itu. Nah, Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 32 berkata, "Buanglah dusta. Buanglah dusta. Jangan coba manipulasikan orang. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perhatikan, ini sebuah progres yang luar biasa. Mencuri, jangan mencuri lagi, mulai bekerja, hasilkan pendapatan yang jujur melalui keringatmu, bantu orang-orang berkurang. Yang Paulus katakan, dulu berkata kotor, berhenti, mulai menggunakan kata-kata yang membangun. Berapa sering saya mendengar masih ada hamba Tuhan, ya nggak apa-apa lah, dia baru bertobat, mencuri dikit-dikit boleh lah. Nah, kitab katakan nggak boleh, berhenti mencuri. Siapa yang bertanggung jawab tentang ini jika ia mati pada saat mencuri? Jangan mengajarkan suatu kebenaran yang diputarbalikkan. Don't twist the truth. Twist the truth is no longer truth. Orang yang memutar balik kebenaran saya katakan tadi, karena ingin bermain fiktif untuk membenarkan dirinya agar orang setuju dengan dia, tetap aja tidak dibenarkan. Mereka yang setuju karena ingin menyenangkan hati dia, sekalipun tahu kebenaran, Anda ikut terlibat di dalam dosa. Ya. Mungkin Anda nggak suka karena saya mengatakan hal ini. Saya hanyalah tukang pos yang menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau ada protes, protesnya ke Tuhan yang mempunyai firman, bukan kepada saya. Nah, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita telah dibebaskan dari belenggu dosa, namun seringkali kita memasang kembali belenggu tersebut karena sebagian dari kita masih mencintai kehidupan lama. Terlebih lagi, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita telah disalibkan bersama Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20. Dan bahwa kita telah dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang benar-benar baru. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan kehidupan baru ini ditandai dengan pemikiran tentang Dia
yang menyelamatkan kita, bukan pemikiran tentang daging yang telah turut disalibkan bersama Kristus. Perhatikan itu baik-baik. Kita setelah diselamatkan harus berpikir tentang Dia yang menyelamatkan kita, Kristus, bukan tentang daging yang telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Kita ketika kita terus-menerus memikirkan diri sendiri dan menuruti keinginan daging kita dalam dosa-dosa yang sudah dibayar oleh Kristus, pada hakikatnya kita sedang membawa mayat yang penuh dengan kebusukan dan kematian. Mau dibawa kemana? Kuburkan. Satu-satunya cara untuk menguburkannya sepenuhnya adalah dengan kuasa Roh Kudus yang merupakan satu-satunya sumber kekuatan kita. Kita memperkuat sifat baru dengan terus-menerus merenungkan firman Tuhan sesuai Filipi 4 ayat ke-8. Dan melalui doa, kita memperoleh kekuatan yang kita perlukan untuk melepaskan diri dari keinginan untuk kembali kepada kehidupan yang lama penuh dengan dosa. Kemudian kita akan menyadari bahwa status baru kita sebagai hamba Kristus, tepatnya budak Kristus, doulos, adalah satu-satunya kemerdekaan sejati yang dapat dimiliki oleh seorang budak. Dan kita akan memohon kuasanya untuk dapat menolak keinginan daging untuk berbuat dosa, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Seringkali sekalipun kita sadar kita memilih daging, kok bisa ya? Kita sadar waktu kita memilih Kristus, kita tahu kita harus melepaskan dunia. Karena Kristus menebus kita dari hukum dosa ini, membebaskan kita dari konsekuensi dosa ini dan memindahkan kita dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang yang ajaib. Kita tahu tentang itu. Tapi waktu kita, karena urusan daging kita pengen benar, kita ingin menyelidiki suara Tuhan, padahal tertulis di dalam Alkitab. Tetap saja kita langgar. Dan kita mencoba memutarbalikkan, seperti yang saya katakan tadi, kebenaran ini dengan menceritakan kepada orang-orang di lingkungan kita yang mau setuju dengan kita. Pikiran kita adalah, karena orang setuju, maka kita menjadi bebas. Oh tidak. Kita melakukan itu karena kita ingin menutupi perasaan bersalah ini tadi. Tapi apakah kesalahan itu akan hilang otomatis? Tidak. Kita harus mengerti tentang hal ini. Tetap aja dosa adalah dosa. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan Kristen itu? Alkitab menyatakan dengan tegas dalam Galatia 5 ayat pertama, bahwa orang percaya memiliki kemerdekaan seutuhnya di dalam Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebelum Yesus mati di kayu salib, umat Allah hidup di bawah sistem hukum yang terperinci, yang berfungsi sebagai pedoman moral yang memandu kehidupan mereka. Hukum Taurat, meskipun tidak berdaya untuk memberikan keselamatan atau menghasilkan kebebasan sejati, namun tetap menunjukkan jalan menuju Yesus Kristus. Galatia 3, 19-24. Bahasa Inggrisnya, the law is our tutor. Hukum Taurat itu adalah pedoman, pemandu kita untuk mengenal Kristus. Nah, melalui kematiannya sebagai korban, Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat yang membebaskan orang-orang percaya dari hukum dosa dan kematian. Dia bebaskan itu, ya. Hukum Allah kini tertulis di dalam loh hati kita melalui Roh Allah, dan kita bebas mengikuti dan melayani dengan cara yang menyenangkan dan memuliakan Yesus. Tertulis dalam Roma 8 ayat 2 dan 8, dan lagi 2 Korintus 3:17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah,
Di situ ada kemerdekaan. Singkatnya, kita tidak lagi terbelenggu oleh begitu banyak tata cara dan aturan yang harus dilakukan untuk dapat menyembah Allah. Inilah kemerdekaan sejati itu. Singkatnya, inilah definisi kemerdekaan Kristen. Kita tidak terikat oleh waktu, tempat, tata cara. Oke, ini ada lavernya, tempat mencuci binatang yang disembelih, begini cara menyembelihnya, begini cara mengolahnya, begini cara membakarnya, ini dan sebetulnya semuanya. Dan sprinkle the blood, hanya imam tertinggi begitu yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Kita tidak lagi mengalami ini karena Kristus yang mati di kayu salib telah membelah tirai bait Allah, memisahkan ini sehingga ruang maha kudus itu terbuka bagi kita sekalian. And we can enter the Holy of Holies at will. Kita bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu setiap saat kita ingini dengan membawa kuasa darah Yesus ini. Inilah kemerdekaan itu. Kita tidak terikat oleh apapun tata cara yang berlaku di dalam perjanjian lama. Setiap saat kita dapat masuk dengan sikap menyembah. Anytime, tanpa persiapan, memotong binatang, lembu, domba, burung, dan sebagainya. Nggak perlu lagi. Nah, aspek penting dari kemerdekaan Kristen adalah tanggung jawab kita untuk tidak kembali hidup di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus membandingkan hal ini dengan perbudakan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat pertama, seperti yang dilakukan orang Judaism yang mencoba merekrut orang-orang non-Jewish, the Gentiles. Oh, kamu mau percaya kepada Kristus? Oke, tapi harus percaya juga kepada hukum Taurat. Kamu harus disunat terlebih dahulu dan kemudian percaya baru diselamatkan. Dan Rasul Paulus katakan tidak. Kalau kamu dalam keadaan tersunat, disunat, percaya kepada Kristus, diam dalam keadaan itu. Tapi kalau kamu percaya kepada Kristus dalam keadaan belum disunat, ya nggak usah disunat. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan sunat atau tidak disunat secara daging, tapi adalah iman kita yang berlaku itu adalah sunat hati, pertobatan kita ini. Terus hidup di bawah hukum setelah keselamatan hanyalah sebuah bentuk agama yang legalistik. Kita tidak memperoleh kebenaran melalui hukum. Sebaliknya tujuan hukum Taurat adalah untuk menjelaskan dosa kita dan menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat. The law is there to remind us that we are law breakers. Hukum itu ada di sana untuk mengingatkan kita bahwa kita itu semua adalah orang yang melawan hukum, menentang hukum. Kebebasan Kristiani berarti hidup bukan di bawah kewajiban hukum yang memberatkan, melainkan di bawah kasih karunia. Kita mengerti, karena itu kita tidak melakukan. Ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14 yang mengingatkan kita akan cinta kasih Allah yang mengutus anaknya secara sukarela mati untuk menggantikan kita. Masa ya kita tidak memiliki pengertian seperti ini dan sengaja hidup lagi di dalam dosa seakan-akan kita mau menyalibkan Kristus kedua kalinya. Ya. Di dalam Kristus kita bebas dari sistem hukum yang menindas. Kita bebas dari hukum dosa dan kita bebas dari kuasa dosa. Kebebasan Kristen, ingat ini ya, kebebasan Kristen bukanlah izin untuk berbuat dosa. Saya ulang, kebebasan Kristen bukanlah izin untuk berbuat dosa. Tidak. Kita bebas di dalam Kristus, tetapi kita tidak bebas untuk hidup sesuka hati kita. Menurut keinginan daging kita. Enggak. Kita bebas milih apapun, tapi kita tidak pernah bebas dari konsekuensi pilihan kita. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang percaya tidak bebas berbuat dosa, namun bebas menjalani kehidupan saleh di dalam Kristus sesuai petunjuk Alkitab. Nah, kemerdekaan Kristen adalah salah satu
dari banyak paradoks iman Kristen. Kemerdekaan sejati berarti rela menjadi budak Kristus. Karena kita memilih untuk percaya kepada Kristus, memberikan hak kepada Kristus untuk menebus kita dari hidup yang lama. Dengan demikian kita menyatakan from now on, aku budak kebenaran, budak Kristus. Aku membiarkan dia menebus aku, membeli aku. Jadi kita menjadi budak kebenaran dan hal ini menjadi dan terjalin melalui hubungan dengan Yesus ini sendiri. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Dalam Roma 6, Paulus menjelaskan bahwa ketika seorang percaya menerima Kristus, dia dibaptis oleh Roh ke dalam kematian, ke dalam penguburan dan kebangkitan Kristus. Karena baptisan Kristus itu adalah baptisan kematian di dalam Kristus, bangkit kembali bersama dengan Dia. Ya, pada saat itu orang beriman tidak lagi menjadi budak dosa, melainkan menjadi budak kebenaran. Roma 6 ayat 17-18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu memang budak dosa, tapi sekarang kamu telah dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hanya orang Kristen yang mengetahui kemerdekaan sejati. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Namun kebebasan Kristen dalam arti praktisnya seperti apa? Apa yang bebas kita lakukan atau yang tidak kita lakukan? Apakah kita bisa nonton bebas apapun yang kita inginkan di televisi? Apa yang bisa kita makan dan minum? Apa yang bisa kita pakai ke pantai atau ke gereja, model pakaian seperti apa? Bagaimana dengan merokok dan minum minuman keras? Apakah ada batasan bagi kebebasan orang Kristen? Nah, kita lihat praktisnya seperti apa. Pertanyaan sering diajukan kepada saya. Dalam 1 Korintus 10, Rasul Paulus memberikan ilustrasi praktis mengenai kebebasan Kristen. Tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat 22 dan 23. 1 Korintus 10, 22, 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Senang kan orang baca itu? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, kata Rasul Paulus. Tetapi bukan segala sesuatu yang diperbolehkan itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar lagi, kata Rasul Paulus. Tapi bukan segala sesuatu yang diperbolehkan itu membangun. Ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Mari kita bahas ini. Dalam suratnya kepada gereja di Korintus, Paulus menyebutkan para anggota yang menghadiri jamuan makan di kuil-kuil kafir. Sama seperti yang mereka lakukan sebelum menerima Kristus. Nggak ada bedanya. Dulu menyembah berhala, setelah percaya kepada Kristus tanda petik, tetap menyembah berhala. Mereka merasa bebas untuk berpartisipasi karena mereka menganggap festival-festival tersebut hanyalah bagian normal dari sosial budaya. Masih sembari ini saya dengar. Wah, itu kan cuma sosial budaya doang, Pastor. Bagi saya nggak ada arti apa-apa. Yang penting saya percaya kepada Kristus. Ini kan pernyataan-pernyataan yang ingin membenarkan diri. Apakah itu berguna? Nah, mereka tidak melihat tindakan mereka sebagai penyembahan berhala, tapi sosial budaya doang, kata mereka. Paulus memberikan beberapa peringatan. Coba kita dengarkan ini. Ia mengingatkan jemaat Korintus akan godaan bahaya Israel terhadap penyembahan berhala dalam perjanjian lama. Kemudian dia menangani masalah praktis, yaitu memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, tadi kita baca, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Ini perkataan jemaat di Korintus ya. Jemaat Korintus bilang, katakan, Rasul Paulus, segala sesuatu diperbolehkan kan? Benar, kata Rasul Paulus, segala sesuatu diperbolehkan. Tapi tidak segala sesuatu itu berguna dan bermanfaat. Kan? Orang Kristen mempunyai banyak kebebasan dalam Kristus. Namun tidak semuanya bermanfaat atau konstruktif. Kebebasan kita di dalam Kristus harus
diimbangi dengan keinginan untuk membangun dan memberi manfaat bagi orang lain. Harus bersifat konstruktif. Sewaktu memutuskan bagaimana menggunakan kebebasan Kristen kita, kita harus memperhitungkan, memikirkan, mengutamakan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri kita sendiri. Dalam Judaism, pembatasan pembelian daging di pasar diberlakukan. Orang Yahudi hanya bisa membeli dan makan daging halal, kosher. Paulus berkata bahwa orang percaya di dalam Kristus bebas membeli dan makan daging apapun. 1 Korintus 10 ayat 25-26. Mau beli apapun terserahlah, kata Rasul Paulus. Namun, ini peringatan Rasul Paulus nih. Jika muncul masalah daging yang dikorbankan kepada para berhala, orang-orang beriman harus mengikuti hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum kasih. Kasihlah yang membatasi kebebasan Kristen. Beberapa saat kemudian dalam pasal tersebut, Paulus menulis tentang makan daging sebagai tamu di rumah seseorang. Umat Kristen bebas makan apapun yang dihidangkan tanpa mempertanyakan hati nuraninya. 1 Korintus 10 ayat 27. Namun, jika ada yang mengungkapkan bahwa daging itu telah dipersembahkan kepada berhala, maka lebih baik kita tidak memakannya demi orang yang mengemukakannya. Mengenai masalah hati nurani orang yang mempertanyakan tersebut. 1 Korintus 10 ayat 28. Satu kali, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berhadapan dengan orang yang baru bertobat dari agama seberang. Dia bertanya kepada saya begini, Pastor, tolong tanya, apakah setelah saya menjadi orang Kristen, saya boleh makan babi? Saya tanya, bagaimana hati nurani Anda pada waktu Anda ingin mencoba makan babi setelah menjadi murid Kristus, setelah menjadi orang percaya kepada Kristus? Masih ada tuduhan dalam hati nurani saya, Pastor, bahwa itu dosa. Jangan makan, saya katakan. Saya pun tidak makan di hadapan Anda. Harus mempertimbangkan ini. Jangan makan. Sampai tuduhan hati nurani Anda tidak ada lagi, bahwa apa yang Anda makan itu mempermuliakan Tuhan, tidak makan pun untuk mempermuliakan Tuhan, makan tidak rugi, tidak makan tidak rugi. Kalau Anda mengerti konsep ini, maka Anda akan oke. Selama ada tuduhan di dalam hati Anda, makan daging babi dosa gue. Jangan makan. Atau ada orang lain tanya, Pastor makan daging yang tadi dipersembahkan kepada berhala loh itu, saya nggak makan. Demi orang itu. Karena dengan mempertanyakan ini, orang tersebut mengatakan imannya masih lemah. Kenapa saya harus memakan ini? Dengan mengatakan ini kan kebebasan saya sebagai orang Kristen. Munafik ini. Benar. Itu kebebasan saya sebagai orang Kristen. Apakah itu bermanfaat? Apakah itu konstruktif bagi orang lain ini? Inilah kelembutan itu. Inilah kelembutan itu. Jadi kita mengerti di dalam hal ini. Jadi kita harus mempertimbangkan keberadaan orang lain ini demi iman itu sendiri. Jadi yang membatasi kita itu adalah kasih sebetulnya ya. Ini penting. Kasih rela berkorban. Kasih tidak cemburu. Kasih mengutamakan kepentingan orang lain dan sebagainya ini. Jadi sekali lagi, jika muncul masalah daging yang dikorbankan kepada berhala, orang-orang beriman harus mengikuti hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum kasih. Nggak usah makanlah. Kasihlah yang membatasi kebebasan Kristen ini. Beberapa saat kemudian dalam pasal tersebut, dalam 1 Korintus 10 ini, Paulus menulis tentang makan daging sebagai tamu di rumah seseorang ya. Saya katakan tadi, kalau ada orang mengingatkan itu sudah persembahkan kepada berhala dalam 1 Korintus 10:27, jangan makan. Ya, demi orang yang mengemukakan itu 1 Korintus 10 ayat 28. Meskipun orang-orang beriman mempunyai kebebasan untuk memakan daging tersebut, mereka dengan kasih harus mempertimbangkan apa yang terbaik bagi mereka yang mengamati perilaku kita yang ingin memakannya. Jika orang-orang yang mengamati perilaku kita adalah Kristen baru dan masih bayi dalam iman mereka, mempertanyakan tentang makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, maka sebaiknya demi orang tersebut yang imannya masih lemah, jangan makan daging tersebut.
Inilah kasih itu yang mempertunjukkan kemerdekaan sejati orang-orang Kristen. Namun jika suatu perusahaan baju, saya ulang ya, bukan makanan sekarang. Namun jika suatu perusahaan baju menyokong kaum teroris dengan uang keuntungan mereka hasil penjualan baju untuk menghancurkan dan membunuh umat pilihan Allah kaum Israel, bangsa Israel, maka kita harus mengerti karena firman Tuhan mengatakan kita dipanggil untuk memberkati bangsa Israel dan bukan untuk mengutuki. Ikut mengenakan pakaian dari perusahaan yang menyokong kaum teroris, di mana keuntungan akibat kita membeli baju tersebut diberikan kepada kaum teroris untuk membunuh orang-orang Israel, bertentangan dengan perintah Tuhan, yaitu berkatilah Israel. Di mana jika kita ikut mengenakan pakaian tersebut, berarti kita ikut menyokong perusahaan tersebut untuk membunuh, menghancurkan, bahkan mengutuki bangsa Israel. Karena keuntungan dari baju yang kita beli dari mereka dipakai untuk menyokong kaum teroris ini. Karena hal ini bertentangan dengan firman Tuhan, janganlah kita ikut mengambil bagian dengan ikut mengenakan pakaian tersebut yang keuntungan hasil penjualan mereka diberikan untuk menghancurkan umat pilihan Allah. Firman Tuhan berkata, barang siapa memberkati Israel, diberkati Tuhan. Barang siapa mengutuki Israel, dikutuki Tuhan. Kejadian 12 ayat ketiga. Jangan ikut-ikutan di dalam hal ini. Ya, pegang firman Tuhan. Roma 14 ayat 1 sampai 13 adalah kunci dalam memahami batasan kebebasan Kristen. Dalam ayat tersebut, Rasul Paulus kembali mengangkat isu memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala dan juga merayakan hari-hari suci tertentu. Beberapa orang percaya merasakan kebebasan di dalam Kristus dalam bidang-bidang ini, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan pandangan mereka menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Paulus menekankan bahwa persatuan dan kasih dalam tubuh Kristus lebih penting daripada keyakinan pribadi atau kebebasan Kristiani siapapun. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, Roma 14 ayat 13, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan. Kalau dia mempertanyakan tentang masalah daging tadi, nggak usah lah. Jangan buat dia jatuh dan tersandung. Intinya, pesan Paulus kepada orang-orang percaya perjanjian baru dan kepada kita saat ini adalah, meskipun kita yakin bahwa kita benar dan mempunyai kebebasan Kristiani dalam satu hal, namun jika tindakan kita itu menyebabkan saudara atau saudari kita tersandung dalam imannya, maka tidak ada salahnya untuk menahan diri karena kasih agar saudara atau saudari kita tersebut jangan tersandung karena perilaku kita. Paulus berbicara lagi tentang masalah ini dalam 1 Korintus 8 ayat 7 sampai 9. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan tentang itu. Ada orang yang karena masih terus terikat kepada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita juga tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ayat 9. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jangan. Persoalan di zaman perjanjian baru adalah memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Saat ini ada area abu-abunya. Yang lain lagi yang muncul dalam perjalanan kekristenan kita. Roma 14 ayat 1 mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Apakah kita harus memaksakan kehendak kita terhadap saudara kita yang lemah imannya? Sekalipun hati nurani kita tidak menuduh kita pada saat memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, hal ini bukan berarti merupakan pilihan terbaik ya yang dapat kita lakukan jika kita diperhadapkan dengan saudara seiman yang lemah imannya. Inilah kasih itu.
kasih rela berkorban. Dengan demikian kita tidak membuat siapapun tersandung. Dan biarlah hasrat kita untuk memuliakan Allah menjadi motif utama kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan demi saudara kita yang masih lemah imannya ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Summary saya, konklusi saya di dalam hal ini adalah 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 memberi petunjuk kepada kita bahwa memang benar segala sesuatu diperbolehkan. Benar kata Rasul Paulus. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa segala sesuatu itu berguna dan bermanfaat ataupun konstruktif. Tidak sama sekali. Memang benar segala sesuatu diperbolehkan. Tapi hal ini bukan berarti bahwa segala sesuatu itu membangun. Bukan berarti segala sesuatu itu konstruktif. Jangan seorang pun yang karena kemerdekaan yang dimilikinya dalam Kristus mencari keuntungan sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Artinya, kita dalam kasih harus mempertimbangkan keberatan hati nurani saudara-saudari kita yang seiman lainnya yang berada dalam keadaan lemah iman mereka. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, dan inilah kemerdekaan sejati dalam Kristus itu. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara, namun Roh Kudus terus berbicara dengan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Naik tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil agar nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kau kerjakan. Dan biarlah kita membuka waktu kita ini dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rili, mohon diri. Shalom.